Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru di materi kali ini untuk kelas 11, yaitu limit fungsi. Pernah dengar kata limit? Limit di sini kalau misalnya bensin itu ada tapi sulit kita temukan, maka kita katakan itu limit. Nah, kalau di matematika, limit artinya apa? Nah, limit di sini artinya mendekati, terbatas. Nah, ada batasan fungsinya. Kalau dia limit fungsi, berarti kita akan membahas batasan dari suatu fungsi, di mana pengertian atau definisi dari limit itu adalah limit X mendekati A, fx sama dengan L, itu ada nilai limitnya jika memenuhi ketiga poin ini. Poin yang pertama, limit X mendekati A dari kiri fx ada. Poin yang kedua, limit X mendekati A dari kiri fx ada. Kemudian poin yang ketiga, limit X mendekati A dari kiri fx harus sama dengan limit X mendekati A dari kiri fungsi fx. Kalau ketiga-tiganya ini definisi dari limit ini memenuhi, maka nilai limit itu dikatakan ada. Jadi untuk membuktikan suatu limit nilainya ada, kita harus membuktikan poin 1, yaitu limit X mendekati A dari kanan, kemudian poin 2, limit X mendekati A dari kiri, kemudian poin 3, limit X mendekati A dari kanan. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya ada fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2. Di sini kita akan buat koordinat kartesiusnya. Nah, saya buatkan tabelnya dulu dari nilai X-nya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kita hitung nilai pada saat X sama dengan min 3, masukkan ke fungsi ini. Jadi, min 3 pangkat 2 sama dengan 9, dikurang 4, kemudian X ini tadi diganti dengan min 3, jadi min 3 min 2 sama dengan min 5. 5 dibagi min 5 sama dengan min 1. Jadi di Y ini kita ganti dengan min 1. Kemudian lanjut, berarti X-nya kita ganti dengan min 2. Min 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 4. Kemudian ini tadi min 2 dikurang min 2. Ini min 4. 0 dibagi min 4 sama dengan 0. Nah, kita taruh di Y-nya sama dengan 0. Kemudian X-nya sama dengan min 1. Ini kita ganti dengan min 1. Min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Min 4. Kemudian min 1, min 2 sama dengan min 3. Jadi min 3 dibagi min 3 sama dengan 1. Kita taruh X ini sama dengan 1. Lanjut. Untuk X sama dengan 0. Nah, ini X sama dengan 0, berarti 0 pangkat 2 sama dengan 0 dikurang 4, kemudian 0 dikurang 2. Min 4 dibagi min 2 sama dengan 2. Jadi 0 pasangannya 2. Kemudian kita lanjut untuk X sama dengan 1. 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 4 dibagi 1 dikurang 2. Min 3 dibagi min 1 sama dengan 3. Kita taruh 3-nya ini di sini. Kemudian lanjut untuk X sama dengan 2. Kita hitung. Pada saat X sama dengan 2, berarti ini 2 pangkat 2, 4. 4 dikurang 4, bawah 2 dikurang 2. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ini 0 dibagi 0. Jangan sama dengan 0. Ini disebut sebagai bentuk tak tentu. Kemudian yang terakhir, X kita ganti dengan 3. Ini berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9 dikurang 4 dibagi 3 dikurang 2. Berarti 3 dikurang 2 itu 1, 5 dibagi 1, 5. Jadi, di sini kita punya pasangan koordinat kartesius. Min 3, min 1, min 2, 0, min 1, 1,
0,2, 1,3, 2, ini disebut bentuk tak tentu, 3,5. Kita lihat gambarnya pada koordinat. Nah, ini X-nya min 3, Y-nya min 1, kemudian X-nya min 2, Y-nya 0, X-nya min 1, Y-nya 1, X-nya 0, Y-nya 2, kemudian ini tadi X-nya 1, Y-nya 3, kemudian ini adalah X-nya 2, Y-nya, ini tadi bentuk tak hingga, bentuk tak tentu, ada kesalahan sedikit. Ini tadi 2, bentuk tak tentu. Nah, kemudian ini ada 3, pasangannya 5. Nah, dari sini pada grafik ini dikatakan bahwa pada saat ini X mendekati 2, dia bilangan itu mendekati bilangan 4. Itu dikatakan X mendekati 2 dari kiri, dari kanan, kemudian itu sama dengan 4, kemudian X mendekati 2 dari kiri itu sama dengan 4, maka dikatakan bahwa nilai limit dari X kuadrat min 4 per X min 2 itu sama dengan atau mendekati nilai 4 yang ini. Nah, itu kalau kita analisis secara grafik pengertian dari limit. Jadi, kalau kita punya gambar seperti ini adalah untuk mendiskusikan soal-soal yang pada LKVD. Ini kan ada perintahnya. Tentukan titik-titik yang mendekati C. Mendekati C dari kiri dan kanan. Tentukan nilai fungsi fx untuk x yang mendekati C dari kiri dan kanan. Kemudian apakah amati apakah nilai fx dari kiri dan kanan itu sama. Misalkan ini x ini yang disebut sebagai C. Nah, sekarang x mendekati 1 dari kiri itu sama dengan 5,5. Kemudian X mendekati 1 dari kanan itu sama dengan 3. Nih, X mendekati 3 dari kiri. Nih, dari kiri. X mendekati min 3 dari kiri itu sama dengan 5. Kemudian X mendekati 3 dari kanan juga sama dengan 5. Maka dikatakan itu limitnya ada. Nah, atau yang ini, F min 3. F min 3 sama dengan 5, kita tulis. F min 3 sama dengan 5. Kemudian ada F1. F1 itu di sini. F1 itu ada 2. F1 itu sama dengan 3. Dan di sini ada F4. F4 itu, kita tinggal lihat yang ini. Nah, F4 sama dengan 2. Nah, setelah ini ada F min 3, F1, dan F4. Jadi tadi nilai F min 3 itu sama dengan 5, F1 sama dengan 3, F4 sama dengan 2. Kemudian mana yang disebut sebagai F min 3 dari kiri? F min 3 dari kiri ya ini sama dengan 5. Kemudian F min 3 dari kanan mana? Ya sama dengan 5 lagi. Nah, tapi coba lihat untuk X mendekati 1 dari kiri. X mendekati 1 dari kiri, ini berarti grafiknya X mendekati 1 dari kiri 5,5. Kemudian X mendekati 1 dari kanan, grafiknya ini berarti sama dengan 3. Kalau begitu, limit X mendekati 1 dari kiri tidak sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan. Maka dikatakan nilai limit fx ini tidak ada. Kemudian coba lihat untuk limit X mendekati 4 dari kiri. Ini namanya limit X mendekati 4 dari kiri, ini grafiknya. Limit X mendekati 4 dari kiri. Itu sama dengan 4. Kemudian X mendekati 4 dari kanan, ini kanannya. Nah, ini ketemu titiknya di sini. Maka dikatakan ini
nilai limit X mendekati 4 dari kanan itu juga sama dengan 2. Karena tadi limit X mendekati 4 dari kiri, nilainya 2, kemudian limit X mendekati 4 dari kanan, nilainya juga 2, maka dikatakan bahwa limit X mendekati 4 itu ada, atau limitnya ada. Untuk gampangnya, suatu limit nilainya ada jika ini grafiknya tidak terputus. Nah, seperti ini. Ini dikatakan ini C. Ini C misalnya 4 sebagai C-nya. Limit X mendekati 4 dari kanan. Limit X mendekati 4 dari kiri. Ketemu. Berarti itu dikatakan nilai limitnya ada. Dan ini 1. Ini dari kanan 1. Dan dari kiri 1 tidak ketemu, terputus. Maka dikatakan limit X mendekati 1 tidak ada. Kemudian yang ini coba lihat min 3. Ini min 3-nya sebagai C. Nah, limit X mendekati min 3 dari kanan, limit X mendekati 3 dari kiri, ketemu di satu titik. Maka dikatakan limit X mendekati 3 itu ada, yaitu sama dengan 5. Jadi, begitu cara menjawab soal yang ini. Soal yang ini di FKPD kalian. Tinggal kalian jawab tidak ada, apa alasannya. Sekian, terima kasih. Mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.